warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang studi kasus PT Petrochemical. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Aini, 66232018. Perkenalkan, saya Aisyah Marwati dengan NIM 66231005. Perkenalkan, nama saya Revolusi Mantra, NIM-nya 66231070. Perkenalkan, nama saya Hendy Triana dengan NIM 66231066. Perkenalkan, nama saya Widi Setiawati, NIM-nya 66231018. Nama saya Fajar Ismawan, NIM saya 66231016. Sumber daya alam sekarang semakin langka. Contohnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan jadi susah ditemukan bahkan terancam punah karena perubahan iklim dan hilangnya tempat hidup mereka. Dan juga sumber minyak bumi dan berbagai mineral seperti besi, aluminium, dan lainnya juga itu semakin sedikit di bumi. Karena itu penting banget ada etika dalam bisnis. Para pelaku bisnis nggak boleh cuma mikirin keuntungan sekarang, tapi juga harus pikirkan masa depan. Jangan sampai kita habiskan semua sumber daya alam sekarang. Cadangan harus dikelola supaya bisa bermanfaat untuk generasi mendatang. Kalau sumber daya alam habis, dampaknya bakal sangat buruk untuk kehidupan manusia. Etika untuk mengendalikan polusi. Ada beberapa cara berpikir etis buat mengatasi polusi. Salah satunya adalah etika ekologi. Pandangannya, merusak lingkungan itu salah karena lingkungan punya nilai penting. Jadi, walaupun manusia mau pakai lingkungannya, kalau caranya merusak, itu salah secara etika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, Widi. Untuk poin kedua yaitu ada hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, yaitu hak dari setiap manusia. Seperti yang dijelaskan oleh William de Blackstone, karena lingkungan yang sehat bukan hanya soal kenyamanan tapi juga hak dasar manusia. Kemudian poin ketiganya, polusi dipandang sebagai biaya eksternal yang merusak pasar, menyebabkan produksi berlebihan dan penurunan harga barang. Kemudian untuk poin keempatnya, degradasi lingkungan berasal dari sistem sosial yang hierarkis dan dominan, baik dalam pandangan ekologi sosial maupun ekofeminisme yang menyoroti dominasi laki-laki terhadap alam dan perempuan. Oleh karena itu, perbaikan sistem sosial dianggap kunci untuk mengendalikan kerusakan lingkungan. Baik, di sini ada contoh PT industri, yaitu PT Petrokimia Gersik, sebagai salah satu industri petrokimia terbesar di Indonesia, yang memiliki peran vital dalam penyediaan pupuk dan produk kimia lainnya. Namun, operasionalnya juga tidak terlepas dari potensi dampak lingkungan yang signifikan, terutama dalam bentuk polusi. Yang berikutnya di sini ada permasalahan polusi pada PT Petrokimia Gersik. PT Petrokimia Gersik rentan menghasilkan berbagai jenis polutan yang dapat mencemari udara, air, dan juga tanah. Polusi ini berasal dari berbagai tahapan proses produksi, mulai dari pengadaan bahan baku, proses kimia, hingga pengolahan limbahnya. Yang pertama di sini mengenai polusi udara. Polusi udara merupakan salah satu masalah utama yang sering dikaitkan dengan industri petrokimia. Emisi gas buang dari cerobong asap dan juga proses pembakaran menjadi sumber utama polutan pada PT Petrokimia yang ada di Gersik. Di sini ada beberapa jenis-jenis polutan udara yang disebabkan oleh PT Petrokimia. Contohnya yang pertama yaitu seperti sulfur dioksida atau yang disebut dengan SO2. Nah, gas ini berasal dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur. Misalnya, contohnya nih, ada batu bara dan juga minyak bumi, dan juga proses industri. SO2 dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti SPA, bronkitis kronis, asma, serta hujan asma yang merusak lingkungan. Studi menunjukkan banyak anak-anak yang di sekitaran komplek atau yang dekat dengan PT Petrokimia lebih besar terpapar atau terkena SO2-nya. Nah, yang berikutnya yaitu ada nitrogen oksida atau yang disebut NOx, terutama nitrogen dioksida atau juga yang disebut NO2. Nah, terbentuk dari proses pembakaran pada suhu tinggi,
NOx dapat menyebabkan masalah pernafasan, iritasi mata, dan juga berkontribusi pada pembentukan kabut asap. Yang berikutnya ada karbon monoksida atau yang disebut CO, gas beracun tak berwarna dan tidak berbau. Yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, CO dapat mengurangi kapasitas darah mengangkut oksigen, menyebabkan pusing, mual, hingga kematian pada konsentrasi yang tinggi. Polusi tanah kontaminasi dapat terjadi akibat tumpahnya limbah padat, kebocoran dari tangki penyimpanan bawah tanah atau rembesan limbah cair. Jenis-jenis polutan tanah, limbah padat berbahaya B3, residu proses produksi endapan lumpur dari pengolahan air limbah dan limbah kemasan yang terkontaminasi. Contohnya, tumpah minyak besar-besaran dapat menterikan tanah untuk sementara. Kontaminan anorganik, logam berat, dan senyawa kimia lainnya yang dapat mencemari tanah. Senyawa organik, hidrokarbon dari tumpahnya minyak dan bahan kimia organik lain. Dampak polusi tanah, lingkungan. Tanah menjadi tidak produksi secara pertanian, gangguan proses biokimia tanah, dekomposisi bahan organik, nitrifikasi, fiksasi nitrogen, dan masuknya kontaminan ke dalam air tanah dan rantai makanan. Kesehatan manusia, paparan langsung atau tidak langsung melalui konsumsi tanaman atau hewan yang terkontaminasi. Upaya pengendalian polusi oleh PT Petrokimia Gresik dan industri petrokimia umumnya. Untuk mengatasi permasalahan polusi ini, PT Petrokimia Gresik dan industri petrokimia lainnya wajib menerapkan berbagai upaya pengendalian dan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Pengendalian polusi udara, pemasangan peralatan pengendalian emisi elektronik, resifikator, ESP atau bag filter untuk menyaring partikel padat dari gas buang, untuk menghilangkan gas-gas asam seperti SO2 dan HCI dengan menyerapkan menggunakan cairan. Catalytic conversion untuk mengubah polutan gas menjadi zat yang kurang berbahaya. Flare stack untuk membakar gas-gas buang yang mudah terbakar agar tidak dilepaskan langsung ke atmosfer. Peningkatan efisiensi pembakaran, mengoptimalkan proses pembakaran untuk mengurangi emisi CO dan HC, menggunakan bahan bakar bersih, memilih bahan bakar dengan kandungan sulfurus rendah, modifikasi proses produksi, menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan menghasilkan emisi yang lebih sedikit. NH3 dihasilkan dari proses produksi pupuk amonia. Amonia memiliki bau menyengat dan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan mata. Hidrokarbon atau HC, senyawa organik volatil berasal dari tumbuhan, kebocoran, dan emisi dari proses kimia. VOC dapat meningkatkan risiko asma, menyebabkan iritasi pernapasan, dan beberapa di antara bersifat karsinogenik. Partikel padat tersuspensi TSP, debu dan partikel halus yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dan minyak, serta aktivitas industri lainnya. Partikel ini dapat masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan gangguan paru-paru, bahkan meningkatkan risiko kanker di Gresik. Studi kasus menunjukkan adanya peningkatan gejala gangguan kesehatan, kelainan obstruksi maupun restriksi, juga bronkitis kronis dan asmatik bronkitis akibat pencemaran udara. Hidrogen klorida HCl dan fluor dihasilkan dari beberapa proses kimia dan di industri petrokimia. Keduanya bersifat korosif dan iritan. Dampak polusi udara yang pertama, kesehatan manusia, peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, asma, bronkitis, iritasi mata dan tenggorokan, serta risiko kanker pada paparan jangka panjang. Masyarakat di sekitar PT
Petrokimia Gresik dilaporkan banyak mengalami gangguan kesehatan terutama ISPA. Selanjutnya lingkungan. Hujan asam yang merusak vegetasi, korosi pada bangunan, penurunan kualitas udara dan gangguan ekosistem. Selanjutnya polusi air. Limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi industri petrokimia seringkali mengandung berbagai kontaminan bahaya jika tidak diolah dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya jenis-jenis polutan air. Senyawa anorganik. Kedua, logam berat misalnya CO, Cu, Mn, Zn, Hg, Cr. Meskipun beberapa penting bagi manusia, pada tingkat paparan tinggi logam berat sangat berbahaya. Merkuri atau Hg khususnya sangat berpolusi di pabrik. Klor alkali, logam berat dapat terakumulasi secara hayati pada tanaman dan hewan dan akhirnya masuk ke rantai makanan manusia. Garam dan mineral dapat meningkatkan salinitas air dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Selanjutnya asam dan bara, perubahan pH air dapat membahayakan organisme akuatik. Senyawa organik, hidrokarbon dari tumpahan minyak, kebocoran atau limbah minyak dapat membentuk lapisan di permukaan air, menghambat pertukaran oksigen dan cahaya matahari, serta meracuni organisme akuatik. Bahan kimia berbahaya, berbagai bahan kimia hasil samping proses petrokimia yang bersifat toksik. Selanjutnya panas atau termal, pembuangan air panas dari proses pendinginan dapat meningkatkan suhu air penerima, mengurangi kadar oksigen terlarut dan membahayakan kehidupan akuatik. Dampak dari polusi air, yang pertama kesehatan manusia. Konsumsi air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit. Yang kedua lingkungan, kerusakan ekosistem akuatik, kematian ikan dan organisme air lainnya, gangguan rantai makanan dan penurunan kualitas air tanah. Yang kedua ada pengendalian polusi air. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL wajib dimiliki dan dioperasikan secara optimal untuk mengolah limbah cair hingga memenuhi bahan baku mutu sebelum dibuang. Proses IPAL ini meliputi yang pertama pengolahan primer atau penghilangan padatan tersuspensi dan minyak atau lemak, lalu pengolahan sekunder, degradasi bahan organik terlarut secara biologis. Yang ketiga, pengolahan tersier, penghilangan nutrien, nitrogen, dan fosfor, logam berat atau kontaminan spesifik lainnya. Lalu ada reuse dan recycle air limbah, menggunakan kembali air yang telah diolah untuk keperluan tertentu dalam pabrik untuk mengurangi volume limbah yang dibuang. Selanjutnya, ada pemasangan alat ukur debit dan pemantauan kualitas air limbah, memastikan kepatuhan terhadap baku mutu yang ditetapkan. Lalu ada pembuangan kedap air, mencegah perembesan limbah ke lingkungan sekitar. Yang ketiga ada pengendalian polusi tanah dan limbah B3. Identifikasi dan klasifikasi limbah B3, mengidentifikasi jenis dan karakteristik limbah berbahaya, pengurangan limbah, substitusi bahan, mengganti bahan baku atau bahan penolong yang mengandung B3 dengan yang tidak berbahaya, modifikasi proses, menerapkan produksi yang lebih efisien untuk mengurangi pembentukan limbah, penggunaan teknologi ramah lingkungan, mengadopsi teknologi yang menghasilkan limbah lebih sedikit, penyimpanan limbah B3 yang sesuai standar aman dan berizin sebelum diolah atau dimusnahkan. Pengolahan limbah B3 dilakukan secara internal atau diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin. Pencegahan, tumpahan, dan kebocoran, pemasangan sistem deteksi kebocoran, pelatihan darurat, dan pemeliharaan infrastruktur yang baik. Dan yang terakhir, remediasi tanah yang terkontaminasi untuk pemulihan lahan yang telah tercemar dengan metode biologi, fisika, atau kimia. Selanjutnya, regulasi lingkungan Indonesia. Industri petrokimia di Indonesia diatur ketat oleh berbagai peraturan lingkungan yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran dan melindungi lingkungan. Beberapa regulasi penting antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri petrokimia hulu. Yang terakhir, berbagai peraturan terkait baku mutu udara ambien, emisi sumber tidak bergerak, pengelolaan limbah B3 dan AMDAL. PT Petrokimia Gresik sebagai entitas besar diwajibkan untuk mematuhi semua regulasi ini, termasuk melakukan pemantauan kualitas udara dan air secara berkala, serta melaporkan kepada pihak berwenang. Kesimpulannya, permasalahan polusi dari PT Petrokimia Gresik, seperti halnya industri petrokimia lainnya, sangat kompleks dan melibatkan berbagai jenis polutan yang berdampak pada udara, air, dan tanah, serta pada kesehatan manusia dan ekosistem. Oleh karena itu, penerapan teknologi pengendalian polusi yang canggih, pengelolaan limbah yang terpadu, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang ketat menjadi sangat krusial. Perusahaan juga perlu terus berinovasi dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif operasionalnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.